Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan yang terhormat kepada Bapak Jajam selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan final project kami yang berbentuk jurnal di dalam PPT ini dengan judul Prediksi Harga Saham Bank Sentral Asia atau BCA menggunakan algoritma RIMA. Nah, di sini ada nama penulis atau anggota dari kelompok 7, yaitu ada Tegar Wisnu Kurniaji, kemudian ada saya sendiri selaku moderator yaitu Satrio, kemudian rekan saya yang terakhir yaitu Zainal Mutakin. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan atau introduction yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tegar. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Satrio. Kita langsung masuk saja ke materinya. Pertama, penelitian ini fokus pada penggunaan metode ARIMA dalam memprediksi harga saham Bank BCA untuk periode dari 2023 hingga 2026 di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan informasi yang akurat. Metode regresi linear digunakan untuk membangun model prediksi berdasarkan data historis harga saham Bank BCA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode prediksi harga saham yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, pentingnya prediksi harga saham dalam pengambilan keputusan investasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Salah lagi gue. Pentingnya prediksi harga saham dalam keputusan investasi. Prediksi harga saham memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan memiliki prediksi yang akurat, investor dapat mengurangi ketidakpastian, melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, membuat keputusan investasi yang informasional, mengidentifikasi peluang investasi, dan mengevaluasi kinerja portofolio. Prediksi harga saham memberikan panduan berharga bagi investor dalam mengoptimalkan hasil investasi mereka dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Alasan memilih Bank BCA. Penelitian ini memilih Bank BCA sebagai subjek penelitian karena bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan sahamnya diperdagangkan di pasar saham. Bank BCA ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia dan prediksi harga saham BCA dapat memberikan wawasan berharga bagi para investor dalam membuat keputusan investasi yang berdasarkan informasi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keakuratan metode ARIMA dalam memprediksi harga saham Bank BCA untuk periode tahun 2023 hingga 2026. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar dan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang berbasis informasi. Kemudian untuk penjelasan teorinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zainal Mutakin. Pada Zainal dipersilakan. Oke, terima kasih Tegar. Selanjutnya ada landasan teori yang pertama. Itu kita akan mengenal metode ARIMA. Metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah salah satu metode yang populer digunakan dalam analisis data time series biasanya. Di sini ARIMA sendiri merupakan kombinasi dari model autoregressive AR dan model rata-rata gerak atau MA, yang mana ini nantinya akan diintegrasikan untuk memperhitungkan pergerakan rata-rata dan komponen integrasi dalam data time series. Selanjutnya ada forecasting. Nah, forecasting adalah sebuah proses untuk memprediksi atau meramalkan nilai masa depan berdasarkan data historis dan tren yang ada.
Nah, metode ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan lainnya, untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan. Cara kerja forecasting umumnya melibatkan dengan analisis data historis dan mengidentifikasi pola atau tren yang ada dalam data tersebut. Selanjutnya ada Power BI, itu aplikasi yang akan kami gunakan untuk penelitian ini, di mana Power BI adalah sebuah platform bisnis intelijen yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, nah, platform ini memungkinkan kayak pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, lalu dapat melakukan transformasi dan pemodelan data, serta platform ini dapat membuat visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami. Dapat dilihat seperti contoh gambar, pengguna dapat membuat laporan dan dashboard yang menampilkan data dalam bentuk grafik, contohnya grafik, tabel, dan metrik yang berguna untuk analisis bisnis. Selanjutnya ada Google Colab. Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah dokumen yang dapat dieksekusi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menulis, dan membagikan program melalui Google Drive. Nah, Collaboratory memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan instalasi dan setup tambahan. Semua pengaturan dan penyesuaian sudah dilakukan di cloud. Di mana di sini dalam konteks prediksi saham, Google Colab dapat menjadi alat berguna. Dengan menggunakan Colab, pengguna dapat menganalisis dan memvisualisasi data serta dapat membuat model prediksi. Selanjutnya ada website Yahoo. Yahoo Finance adalah sebuah platform finansial yang menyediakan berbagai informasi terkait pasar keuangan dan investasi tentunya, di mana platform ini menyajikan berita seperti data, grafik, dan analisis yang berkaitan dengan saham, mata uang, komoditas, obligasi, dan indeks pasar global. Ya, di sini Yahoo Finance digunakan sebagai bahan data kita ya, karena menyediakan informasi yang relevan tentang saham bank BCA seperti pada gambar, yang dapat digunakan untuk menganalisis pemantauan untuk nantinya kita akan prediksi, di mana beberapa informasi yang dapat Anda temukan pada Yahoo Finance terkait saham bank BCA biasanya tuh seperti kutipan saham, berita analisis, dan serta laporan keuangannya sudah lengkap. Oke, untuk materi selanjutnya ada metode dan hasil akan dijelaskan oleh Satrio Dewi Atala. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Zainal. Kita lanjut masuk ke method and result. Nah, di sini ada yang pertama metodenya itu kita melakukan pengumpulan data historis harga saham BCA ya. Di mana kita mengumpulkan data historis harga saham BCA yang didapatkan dari website Yahoo Finance yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang tahap kedua itu pemrosesan data, di mana kita akan melakukan seleksi atribut dengan cara memilih atribut yang relevan untuk analisis prediksi harga saham. Kemudian ada penghilangan fitur yang tidak perlu, yaitu menghapus atribut yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Kemudian yang ketiga ada transformasi jenis data, yaitu melakukan transformasi jika diperlukan, seperti normalisasi atau logaritmik. Kemudian ada pembagian dataset, di mana kita akan membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian yang sesuai. Kemudian pelatihan atau modeling dengan ARIMA, algoritma ARIMA. Kita menggunakan data pelatihan untuk melatih model ARIMA, dan juga menggunakan data uji untuk menguji hasil dari model ARIMA tersebut. Kemudian ada prediksi harga saham BCA, di mana kita setelah melakukan modeling itu menggunakan model ARIMA yang telah dilatih, kita memprediksikan harga saham BCA dari tahun 2023 hingga 2026. Kemudian ada evaluasi akurasi prediksi, di mana kita menggunakan matriks evaluasi seperti MAPE atau Mean Absolute Percentage Error atau RMSE, Root Mean Square Error, untuk mengukur akurasi prediksi dari model yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir itu analisis hasil dan pembahasan, di mana tahap ini kita menganalisis dan mempresentasikan hasil prediksi dari harga saham BCA untuk periode 2023 dan 2026. Kemudian
juga kita membandingkan harga saham historis dengan prediksi Arima menggunakan grafik perbandingan. Nah, di sini ada grafik hasil dari dataset yang sudah diprediksi menggunakan algoritma Arima. Kemudian di sini ada partial atau correlation function, yaitu di mana ini berkaitan atau atribut yang digunakan dalam memprediksi harga saham BCA dari tahun 2023 2026 dengan algoritma Arima. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan data aktual dengan data prediksinya, di mana data aktual ini berdasarkan dari dataset harga saham BCA. Kemudian yang prediksi ini adalah hasil dari prediksi model Arimanya. Nah, di sini juga saya menggunakan Power BI untuk memvisualisasikan forecasting atau juga prediksi tanpa menggunakan algoritma Arima. Di sini saya memprediksikan dalam 6 tahun, yaitu mulai dari 2023 sampai 2028. Nah, di sini ada dashboard dari dataset harga saham Bank BCA. Di sini ada penjumlahan dari high and low by data, by bulan, by tanggal, by tahun, by kuartal. Kemudian ada penjumlahan dari volume by date. Kemudian juga ada penjumlahan dari adjustment close by year. Kemudian ada penjumlahan dari total penjumlahan dari close dan open by year atau per tahun. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tegar. Kepadanya dipersilakan. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prediksi harga saham Bank BCA dapat diprediksi dengan memanfaatkan metode Arima. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilalui untuk melakukan prediksi diantaranya adalah pemilihan data, pemrosesan data, pembagian dataset, pelatihan model Arima, prediksi harga saham Bank BCA, evaluasi akurasi prediksi, dan yang terakhir analisis hasil dan pembahasan. Hasil prediksi harga saham Bank BCA hingga tahun 2028 dirawat ya menggunakan metode Arima dengan urutan yaitu 101, memberikan hasil evaluasi MAE sebesar 361,8. Nah, untuk MSE-nya sebesar 1,96 sekian. Dan untuk MRSE sebesar 4438147691 dan R square skornya sebesar 0,24. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.